Krisis pengangguran yang tak terpecahkan, puluhan juta pemuda yang marah menjadi mimpi buruk bagi pemeliharaan stabilitas PKC. Menurut Biro Statistik Nasional Partai Komunis China, kaum muda di China dihadapkan pada tingkat pengangguran yang mengejutkan sebesar 20,4%, tertinggi yang pernah tercatat sejak tahun 2018. Namun, angka sebenarnya bisa jadi lebih tinggi. Pada saat yang sama, 11,6 juta lulusan universitas telah memasuki pasar kerja China tahun ini. Dengan mempertimbangkan tingkat pengangguran sebesar 20,4%, ini berarti bahwa 1 dari setiap 5 orang muda di China saat ini tidak memiliki pekerjaan. Kaum muda berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan dipaksa masuk ke dalam kondisi ketidakstabilan di mana bahkan kebutuhan dasar pun menjadi masalah, seperti makanan dan pakaian. Masalah pengangguran kaum muda semakin membayangi masyarakat, sehingga memunculkan potensi kelompok pemuda yang marah yang menjadi ancaman bagi stabilitas PKC. Gerakan Revolusi Kertas Putih baru-baru ini telah menunjukkan kepada pihak berwenang China bahwa kaum muda bersedia untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes. Untuk mencegah lebih banyak pemuda yang menganggur menjadi pemuda pemarah, pemerintah provinsi terus mendorong pemuda untuk bekerja di daerah pedesaan. Wang He, seorang kolumnis untuk The Epoch Times, menunjukkan bahwa masalah pengangguran bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Hal ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi masalah politik yang paling ditakuti oleh PKC. Sebuah bom waktu sosial dan politik. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada para mahasiswa, Presiden China, Xi Jinping, mendorong para pemuda di negaranya untuk merangkul daerah pedesaan. Dia berbagi pengalamannya sendiri yang dikirim ke pedesaan selama revolusi kebudayaan dan berulang kali mendesak kaum muda untuk mencari kesusahan sendiri. Sementara itu, media pemerintah PKC terus mempromosikan kisah-kisah tentang kaum muda yang mengandalkan pengiriman makanan, pengumpulan sampah, warung makan jalanan, memancing, dan bertani untuk menjalani kehidupan yang layak. Melihat ke belakang selama beberapa tahun ini, selain menindak industri real estate, internet, dan pendidikan, yang menyebabkan hilangnya jutaan kesempatan kerja. Langkah-langkah pengendalian ketat PKC selama pandemi, mengakibatkan banyak pekerja diberhentikan, dengan industri jasa yang sebagian besar mempekerjakan kaum muda, yang paling menderita. Wang He mengatakan, ini bukan hanya dampak yang disebabkan oleh kebijakan nol COVID-19. Bahkan setelah berakhirnya kebijakan nol COVID, ekonomi China tetap berada dalam kondisi yang buruk. Apa yang ditunjukkan oleh hal ini? Ini menandakan bahwa ekonomi China menghadapi masalah struktural dan institusional yang sudah berlangsung lama, diperparah oleh lingkungan ekonomi internasional yang memburuk. Semuanya saling terkait. Tidak ada seorang pun di dalam hierarki internal PKC yang membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Xi Jinping tidak berdaya dan hanya dapat menggunakan represi politik, yang tidak dapat menyelesaikan masalah tetapi hanya memperburuk kontradiksi. Pada akhirnya, intensifikasi konflik dapat melampaui kendali otoritas. Oleh karena itu, PKC saat ini sedang duduk di tepi gunung berapi, menunggu untuk meletus.